Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sudhi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak sekali Allah berikan nikmat kepada kita. Patut bagi kita bersyukur. Kalau kita hendak meneliti saat ini dengan masa dulu, bahkan nikmat-nikmat sekarang ini jauh lebih banyak, lebih baik diberikan oleh Allah kepada kita. Dulu raja sekalipun kalau dia duduk di singgasananya itu ada 2 orang mengipas supaya badan raja itu tidak kepanasan. Dikipas, kipasnya dari bulu merak. Hari ini mana ada lagi orang pakai kipas bulu merak. Kalau kita lihat ada di gedung orang walimatul urus, pengantinnya tak ada lagi dikipas-kipas, pakai blower, bahkan pakai AC. Raja-raja dulu tak pakai AC. Jauh nikmat kita sekarang. Raja Heraklius dia tak pernah duduk di sofa yang lembut seperti kita. Kalaupun dia duduk, tempat duduknya itu kapasnya itu dari sabut. Kita sekarang empuk duduk. Mana nikmat kita dengan ini? Ada lagi raja yang kalau mau mandi air ada panas ada dingin, disuruhnya pembantunya merebus air, kemudian air panas tadi dicampur dengan air dingin, maka airnya panas dingin. Orang sekarang shower ada nanti tombol agak merah sedikit, di tengah-tengah diputarnya, keluarlah air panas dingin. Nikmat luar biasa saat ini. Kalau dulu Qarun pergi kemana-mana memamerkan harta benda, bawa banyak anak kunci gudangnya. Orang sekarang tak bawa anak kunci lagi, cuman ATM banyak di kantong. Luar biasa nikmat hari ini dibandingkan masa dulu. Maka wajar Allah bertanya, "Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Ibu-ibu di belakang sekarang kalau mau menggulai ada tak marut nior itu pakai kukuran? Tidak ada lagi. Ya sudah, santan tuh masuk ke rumah kayak kaleng gitu. Dulu kalau mau masak
dikukur dulu. Jadi kalau nikmat sekarang tak gitu lagi. Kalau dia tidak beli santan pakai kaleng itu, dia pergi ke warung sudah santan yang dibawa balik, tidak lagi marut itu. Dulu ibu-ibu kalau masak di daerah kampung-kampung itu dibikinnya tungku pakai kayu api. Kalau mau masak itu bisa hidung itu hitam. Kenapa? Niup api supaya menyala. Sekarang tak lagi. Pergilah kita ke desa-desa, sudah pakai gas semua. Tak mau juga lagi pakai kayu-kayu. Nikmatnya luar biasa. Jadi nikmat mana lagi yang kurang? Tinggal lagi kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah itu. Selanjutnya salawat dan salam kalau pula kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita dapat perhatian nanti di yaumil qiyamah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran kita banyak berselawat kepadanya. Pada ibu yang saya hormati, beramal mesti berilmu. Berilmu tidak beramal salah juga. Nah, jadi dua-duanya. Ilmu ini bisa lupa. Afatul ilmi nisyan wa idha'atuhu an tuhaddisa bi ghairi ahlihi. Afatul ilmi nisyan, bencananya ilmu atau binasanya ilmu itu lupa. Tingkat lupa ini macam-macam ini. Ada yang lupanya tidak begitu kuat, ada yang kuat lupanya. Ada memang yang pelupa betul. Ditanya, kau di mana tinggal? Lupa, kata dia. Nama istrimu siapa? Lupa, kata dia. Berarti itu amnesia sudah. Tak ingat lagi. Ada yang tingkat lupanya itu masih jarang, banyak ingatnya. Jadi oleh karena itu, kalau memang sudah kita lupa, gimana caranya? Diulang-ulang, diulang-ulang ilmu. Kita kalau masuk ke masjid ada doa, Allahumma tahdi abwaab rahmatik. Setiap masuk masjid langkahkan kaki kanan, baca doa. Udah tuta baca-baca setahun, itu hilang, ilmu itu hilang. Ibu-ibu coba tak pernah lagi membaca bacaan ketika berkaca. Setahun jadi hilang bacaan. Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Sampai berkaca pun ada ilmunya, ada bacaannya. Pokoknya Islam itu semua bacaan. Berangkat dari rumah ada bacaan. Naik kendaraan bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya kan? Ada baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbika lamunqalibun. Jadi kalau tidak pernah membaca itu, ya terus-terus tak pernah, lupa dia. Jadi ilmu diulang-ulang. Jadi binasanya ilmu tadi karena lupa. Kemudian wa idha'atuhu, menyia-nyiakan ilmu. Udah dapat disia-siakan. Kemudian bencana ilmu itu lagi an tuhaddisa bihi ghairi ahlihi, membicarakan ilmu itu kepada bukan ahlinya, maka akan binasa ilmu. Ya ibaratnya katanya mencari ilmu pengetahuan itu macam orang berburu. Bagaimana cara buruan itu kita tangkap dia tidak cedera. Tidak cedera buruan yang kita mau tangkap tadi. Misalkan ada yang hobi berburu burung. Bagaimana menangkap burung itu
tidak rusak tubuhnya. Kalau pakai getah itu rusak badannya. Lalu dipikatlah dengan dipikat, bikin perangkap, dimasukkan satu ekor burung dalam perangkap itu dan dibuka pintunya. Bila dia masuk dengan panggilan yang di dalam tadi, tertutup pintu dapat. Setelah dapat burung tadi, pelihara dengan baik, kasih makan. Ini ilmu tadi gitu, dipelihara ilmu tadi. Kemudian kalau kita juga ingin memberikan burung tadi kepada orang lain, cari orang yang hobi memang meliharanya. Ya salah kalau kita berikan kepada orang yang bukan hobinya, burung itu akan mati sendiri. Kenapa? Tadi kasihnya makan. Nah, jadi ilmu itu setelah dapati kita ulang-ulang. Memang ada jenis-jenis manusia ini yang kuat ingatannya, ada yang jenius, yang super jenius. Di kalangan para sahabat Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ini memang kuat ingatannya. Bila sahabat-sahabat lain ada masalah tentang keilmuan, ada pertanyaan dari jemaahnya atau dari yang lain menanya, bila tak dapat menjawab, mesti Ali bin Abi Thalib dipanggil. Karena Ali bin Abi Thalib pernah diajarkan 1000 cabang ilmu oleh Rasulullah, dan setiap cabang bercabang lagi 1000, dan itu ingat di kepala. Ana manidatul ilmi wa aliyul babuha. Kalau aku ini, kata Rasulullah, adalah kotanya ilmu atau gudangnya ilmu, maka Ali bin Abi Thalib itu adalah pintunya ilmu. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, ila Amirul Mukminin, kepada Amirul Mukminin. Datang seorang laki-laki kepada Amirul Mukminin. Faqala, berkatalah orang laki-laki tadi, sa'as'aluka an arba'in masail, kata dia, aku akan bertanya kepada engkau, ada 4 pertanyaan. Silahkan, kata Ali, mau nanya apa? Ali, kata seorang tadi, ma huwal wajib wal aujab, ma huwal wajib wal aujab, ma huwal qarib wal aqrab, ma huwal ajib wal a'jab, ma huwa sa'bu wal as'ab. Ali, apa itu perkara wajib dan paling wajib? Ma huwal wajib wal aujab, apa itu perkara wajib dan apa yang paling wajib? Ada pertanyaan begitu rupanya. Selama ini tahunya kita wajib ya wajib, ada pula apa yang paling wajib. Wal aujab, kata Ali, al wajib ta'atullah wal aujab tarkuz dzunub. Yang wajib itu, kata Ali, ta'atullah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, itu wajib. Wal aujab, yang paling wajib lagi, tarkuz dzunub, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa-dosa, itu paling wajib. Jadi seorang laki-laki yang bertanya tadi, tahu angku, iya benar juga, taat kepada Allah wajib, kemudian meninggalkan dosa-dosa itu paling wajib. Kenapa? Sebab ya karena kalau udah berdosa bisa menyebabkan kita nanti sengsara,
dunia dan sengsara akhirat. Karena bila dosa banyak, hidup tidak tentram. Bila dosa banyak, ilmu agama itu tidak mau masuk lagi. Kenapa? Karena hati kita hitam. Jadi kalau banyak dosa, hitam hati. Innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sawda fi qalbihi fa in taba wa naza'a sukila qalbu. Sungguhnya orang beriman itu apabila dia bikin dosa, satu dosa saja, akan timbul titik nuqtah hitam dalam hati. Kalau terus menerus asal bikin dosa, ada titik dengan spidol, kertas putih tadi, bikin dosa lagi, titik lagi. Kebanyakan titik spidol tadi, maka hitamlah kertas itu. Bila sudah hitam, cahaya tak masuk lagi. Kalau masuk telinga kiri kata keluar telinga kanan, atau masuk telinga kanan keluar telinga kiri, masih lewat. Yang bahayanya tidak masuk, mantul, membalik. Jadi sinar membalik. Itu rupanya kalau berbuat dosa tadi akan timbul hitam dalam hati. Fa in taba wa naza'a, kalau dia bertaubat dan dia menyesal, sugila qalbu, mulailah dibersihkan hati tadi. Makanya Allah cinta betul kepada orang yang bertaubat, orang yang membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mensucikan diri. Jadi pantas Ali menyebutnya meninggalkan perbuatan dosa itu paling wajib. Kemudian pertanyaan yang kedua, ma huwal qarib wal aqrab? Apa itu perkara dekat dan paling dekat? Perkara dekat, apa yang paling dekat? Rupanya Ali menjawab, al qaribu huwa yaumul qiyamah wal aqrab wal maut. Perkara dekat itu adalah hari kiamat. Hari kiamat itu dekat. Kenapa? Ya semakin dekat semakin dekat. Wal aqrab yang paling dekat itu adalah maut, kematian. Kenapa? Ya, tidak bisa terpisah. Kadang-kadang ada sakit, kadang-kadang tidak. Tiba-tiba saja sedikitkah dan meninggal dunia. Kita Pemilihan Pekanbaru sekarang berduka, seorang Al-Hafiz meninggal dunia, kan adiknya bapak kita. Mudah-mudahan Allah menempatkannya di tempat posisi yang layak bagi. Umur muda, ya bagaimana sudah sampai kan. Jadi yang paling dekat itu adalah kematian. Orang yang nanya tadi teranggu-anggu, luar biasa Ali bin Abi Thalib menjawab. Yang dekat itu hari kiamat katanya. Yang paling dekat itu kematian, karena semakin dekat semakin dekat. Kemudian ditanya oleh laki-laki itu lagi, ma huwal ajib wal a'jab? Apa itu keanehan? Apa itu perkara yang ujub? Apa itu perkara yang aneh? Dan apa yang paling aneh? Apa jawaban Ali? Al-ajibu huwad dunya wal a'jab hubbud dunya. Yang aneh itu dunia. Dunia ini memang aneh. Macam-macam kan dunia ini. Memang aneh-aneh dunia. Kadang-kadang ada nyata-nyata perbuatan-perbuatan itu dosa, tapi banyak yang mendukungnya. Ada dunia ini masalahnya, masalah kebaikan-kebaikan, ada yang menghalangi. Inilah dunia modern.
ilmu agama ada, ilmu yang tak betul juga ada, ilmu santet juga ada, ilmu sihir juga ada. Itulah dunia. Tempat-tempat kebaikan banyak, tempat-tempat kemaksiatan banyak. Itulah dunia aneh. Yang paling aneh lagi kata Ali bin Abi Thalib, kok ada orang hubbud dunia. Ini paling aneh, orang yang amat cinta dunia. Padahal kalau tidak dia meninggalkan dunia, dunia meninggalkannya. Kemudian ditanya lagi oleh orang laki-laki tadi, pertanyaan keempat, ma huwa sa'bu wal as'ab. Apa perkara yang sulit dan apa yang perkara paling sulit? Kan ada, kalau kita sulit ya sulit aja, ada pula paling sulit rupanya. Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, as-sa'bu wal qabru wal as'ab minhu zihab bilazad. Yang dikatakan sulit itu adalah kubur, kata dia. Kubur itu sulit. Kenapa? Ya karena bakal masuk dalam kubur sulit, tak luas, tempatnya sempit, gelap, berair lagi, tempat pertanyaan lagi, sulit. Yang paling sulit lagi, orang masuk kubur tak bawa bekal, kata ini. Bekal tak ada. Padahal di sana tak ada yang nolong. Kawan-kawan akrab kita pun di antar kita, yang ngantarkan 3, harta, keluarga, amal. Tapi yang 2 balik. Harta yang ngantar, mobil balik, keluarga balik. Yang menemani amalnya. Kalau tidak beramal, inilah yang paling sulit itu, kata Ali. Angguk-angguklah orang yang nanya. Emang pintar dia menjawab. Luar biasa. Pokoknya bila datang ke tempat Ali bin Abi Thalib bertanya tentang ilmu, selesai dibuat. Ada waktu Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sayyidina Umar kan lama jadi khalifah. Kalau nggak salah dia 10 tahun dia jadi khalifah. Didatangi oleh pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi ini ingin bertanya, Sayyidina Umar, ingin bertanya kepada, kalau engkau mampu menjawab, benarlah Islam itu. Benar Islam. Kalau kau tidak terjawab, berarti Islam itu tak benar. Kami pun tak ngaku ini Muhammad sebagai Nabi. Kata Umar bin Khattab, silahkan apa yang kau tanyakan. Pendeta Yahudi tadi orang pintar, tahu sejarah masa lalu, kitab-kitab dulu dibacanya, dan dia tanyakan. Sayyidina Umar, langit itu supaya terbuka, apa kuncinya? Dan kalau tertutup, apa pula penyebab tertutupnya? Apa kunci langit untuk membuka langit? Apa yang menutup langit? Tanya Yahudi. Yang kedua, jelaskan kepada kami kuburan yang bisa berjalan dengan penghuninya. Kuburan yang bisa berjalan dengan penghuninya, coba sebutkan kepada kami, kata pendeta Yahudi. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan kepada kami makhluk Allah yang bisa memberikan nasihat kepada kawan-kawannya, tapi dia bukan manusia dan golongan jin. Yang keempat, terangkan pada kami makhluk Allah yang bisa berjalan di muka bumi ini, yang dia terlahir ke dunia ini tidak melalui kandungan ibunya ataupun induknya. 5,
5 macam. Kelima-limanya itu membuat pusing Umar bin Khattab. Terdiam Umar bin Khattab. Kalau aku katakan aku tidak bisa menjawab, maka pendeta Yahudi tadi akan girang, akan ketawa dia. Gimana berat benar pertanyaan ini nih. Nanti dikatakan ini Muhammad bukan nabi kalau tak terjawab. Gimana ini dalam keadaan pusing seperti itu? Memang kalau tak terjawab ya tak terjawab. Tidak ada ilmunya bagaimana? Bukan meremehkan Umar bin Khattab, tidak. Ya kalau keadilan luar biasa tegas, tapi pada saat ini memang tak terjawab. Melihat berkerut kening mau jawabnya tak dapat. Untung di samping Umar bin Khattab ada Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, ini Ali bin Abi Thalib mampu menjawab pertanyaan macam ini. Permisi Amirul Mukminin, keluarlah Salman Al-Farisi, lari pergi ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Dari luar pekik-pekik manggil, ya Abul Hasan, ya Abul Hasan, ya Abul Hasan, tolong saudara kita, tolong Islam, tolong Islam. Karena sekarang Umar bin Khattab dalam keadaan kesulitan, dipertanyakan oleh orang-orang yang pendeta Yahudi. Tolong dulu. Keluarlah Sayyidina Ali. Cepat dia berpakaian. Yuk kita ke rumah Umar bin Khattab. Datang Ali ke situ. Lega rasanya Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib datang. Aku tidak menjawabnya, kata Umar bin Khattab, tapi sahabatku ini menjawabnya, Ali bin Abi Thalib. Boleh kan? Silakan, kata orang Yahudi itu. Dipeluklah Sayyidina Ali oleh Umar bin Khattab. Engkau memang selalu tepat waktu. Bila aku kesulitan, kau datang. Ditanyakanlah kepada Ali bin Abi Thalib pertanyaan seperti itu. Maka dengan gampangnya Sayyidina Ali menjawab, apa itu kunci langit, pembuka langit dan penutup langit? Oh, itu, kata Sayyidina Ali, adalah kesaksian, artinya syahadatain. Apabila kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka langit itu terbuka. Tapi kalau kita kembali murtad, maka langit itu tertutup. Jadi kunci langit terbuka dan tertutupnya adalah syahadat. Benar kata orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu pintar, benar, luar biasa. Aku sudah diajarkan itu oleh Rasulullah padaku. Kemudian sebutkan kuburan yang berjalan dengan penghuninya. Itu pun sudah diajarkan Rasulullah kepadaku, kata Sayyidina Ali. Itu ikan paus jawabannya. Ikan paus yang menelan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus pernah dibawa ikan paus berkeliling 7 samudra selama 40 hari 40 malam. Artinya Nabi Yunus terkubur dalam kuburan perut ikan dan dibawa ikan kemana-mana. Mengangguklah orang-orang pendeta Yahudi, benar lagi jawaban. Dan makhluk Allah yang bisa berikan peringatan dan berikan nasihat kepada kawan-kawan selain jin dan manusia, itu kata Sayyidina Ali, sudah aku diajarkan Rasulullah, adalah semutnya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mau lewat, semut sedang berjalan. Apa kata induk semut? Kawan-kawan, kita masuk dalam sarang cepat-cepat. Nanti mana tahu kita diinjak oleh Nabi Sulaiman dengan para tentara-tentaranya, mati kita semua. Nabi Sulaiman dengar itu, induk semut mengajak kawan-kawannya masuk ke dalam sarang itu, sehingga ketawa sendiri Sulaiman. Fatabassam, senyum wajah. Kata sahabat-sahabatnya, kenapa Tuan ketawa sendirian? Ada yang lucu, sayangnya kalian tak dengar. Itu induk semut sedang memanggil kawan-kawannya. Yuk kita sekarang masuk ke dalam sarang. Karena Nabi Sulaiman mampu mendengar suara-suara dari binatang. Benar lagi kata orang Yahudi jawaban Ali.
Kemudian sebutkan kepada kami makhluk-makhluk Allah yang bisa berjalan di muka bumi ini, yang dia terlahir bukan dari kandungan ibu. Oh, kata Sayyidina Ali, itu pun sudah pernah diajarkan Rasulullah kepada. Pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Dia terlahir ke dunia ini bukan dari kandungan ibu. Yang kedua, Siti Hawa. Yang ketiga, untanya Nabi Soleh. Pada saat umat Nabi Soleh meminta kepada Nabi Soleh, kalau engkau memang benar-benar Nabi, kami ingin engkau dapat mengeluarkan dari bukit batu itu seekor unta. Dengan izin Allah, maka dinding batu tadi pecah dan keluarlah seekor unta di sana. Itu pun tidak ada induknya. Kemudian lagi dombanya, yang keempat dombanya Nabi Ibrahim. Pada saat Nabi Ibrahim menyembelih Ismail tidak terpotong lehernya karena Allah tak mengizinkan, maka diganti oleh Jibril dari langit bawa turun seekor domba. Ini domba diganti, dan domba itu pun tidak ada induknya. Kemudian yang terakhir, kata Sayyidina Ali, yang kelima itu ularnya Nabi Musa alaihissalam. Pada saat tukang sihir mau mencelakai Nabi Musa, tukang sihir ini melempar tali-tali di depan Nabi Musa, dan tali tadi berubah menjadi ular yang siap hendak menerkam Nabi Musa. Tapi Allah perintahkan, lemparkan tongkatmu wahai Musa. Lemparkan tongkat Musa, berubah menjadi ular yang besar macam batang pinang atau dekat macam batang kelapa besarnya, dan semua ular-ular tukang sihir dari Fir'aun tadi ditelan semuanya. Setelah itu Nabi Musa takut mengambil tongkatnya kembali karena ular. Perintah Allah, pegang kembali ekornya ular itu, akan kembalikan semula menjadi tongkat, dan ular itu tidak ada induknya. Maka orang-orang Yahudi pendeta tadi mengangguk-angguk. Benar jawaban. Tapi ingat kata Ali bin Abi Thalib, janjimu pertama tadi, bila aku mampu menjawabnya, engkau mesti bersyahadat masuk Islam. Baik, kata orang Yahudi itu, kami tepati janji kami hingga dia masuk Islam. Jadi bapak dan ibu yang saya hormati, kalau ilmu sudah tersimpan di dalam otak seperti itu, kapan ditanya enak menyebutnya. Tapi kalau lupa, sulit juga, ya tak? Jadi kalau kita yang memang selalu lupa ini, mau tak mau lah, kita selalu murajaah. Orang yang hafal Quran itu dia juga selalu murajaah. Kalau tak murajaah, hilang. Memang mudah menghafalnya, tapi menjaganya juga lebih sulit daripada menghafal. Menjaganya, nanti ujungnya dah lupa, ujung lupa, pangkal pula lupa lagi. Gitu dah. Jadi ilmu itu memang diperbaharui terus. Itu tadi tentang keilmuan, bisa lupa. Pada ibu yang saya hormati, terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan ini juga, bahwa dari hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan di akhirat nanti ada orang yang tidak bakal disentuh api neraka. Ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan para sahabat, saat itu Abdullah bin Mas'ud juga ada. Abdullah bin Mas'ud juga ada waktu itu. Ala ukhbirukum, maukah kalian, kata Rasulullah, aku berikan berita kabar. Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihinna, tentang orang-orang yang atasnya haram neraka, berarti dia akan masuk surga.
Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat yang hadir tadi serempak menjawab, bala ya Rasulullah. Mun bahasa kitanya, iyalah ya Rasulullah. Jadi bala ya Rasulullah. Bersabdalah Nabi, kata Nabi, hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Yang pertama, orang yang tidak bakal masuk neraka itu dalam akhlak kehidupan di dunia ini, orang tuh hayyin, ha ya nun. Maknanya tenang. Jadi hayyin itu tenang. Kalau ha kecil bisa hidup artinya. Ya, kalau hayyin tenang. Jadi bakal orang masuk surga itu di hidupnya di muka bumi tenang. Orang tenang biasanya Pak Bu adalah orang yang tidak ada hutang. Maka memang Nabi mengatakan iyyakum wad-dain fa innahu hammun bil lail wa mazlatun bin nahar. Orang kalau dia banyak hutang, hati-hati dengan hutang kata Nabi. Karena bikin sedih waktu malam, bikin tersiksa waktu siang. Kalau hutang banyak, malam tuh gelisah dan siang pun tersiksa. Lewat sana atau warung sana aku ada hutang, lewat situ warung sana ada hutang juga lagi, akan susah. Jadi orang yang tenang itu diantaranya tak ada hutang, wajar. Bila ada hutang, maka nanti dia meninggal dunia tak dibayar. Misal hutang itu tergantunglah antara langit dan bumi, rohnya, kan? Kemudian tidak gampang menyebut tenang tadi. Ada orang berpikir begini, saya sekarang ini mau mengumpulkan aset-aset lah. Artinya usaha-usaha itu dibentuk sekarang supaya tenang masa tua nanti katanya. Ada yang kayak gitu kan? Emang jaminannya kalau aset di sana, aset di sini lalu tenang? Tidak ada jaminan. Yang ada jaminan itu adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman hati mereka tenang karena zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah baru bisa tenang. Tidak gampang. Ada duit, tak ada duit. Ketenangan itu datang apabila orang itu zikrullah. Bila sudah dia zikrullah, orangnya pasti qanaah. Bila sudah qanaah, dia akan menerima pemberian Allah dengan senang hati. Senang hati, terima ini pemberian Allah. Tenang hati. Baru nanti dia bisa agak tenang. Kemudian orang yang bisa tenang itu adalah tawakalnya memang 100% kepada Allah. Saya terbaca dalam kitab Duratun Nasihin, tawakal itu 4 rupanya. Ada tawakal kepada makhluk, tawakal kepada usaha, tawakal kepada diri pribadi, tawakal kepada Allah. Ternyata tawakal pertama, kedua, ketiga itu tak betul. Kalau tawakal kepada makhluk itu meremehkan Allah. Meremehkan Allah. Untung katanya bosku itu masih hidup. Mohon masih hidup bosku itu aku sukses. Segala-galanya sukses. Dapurku pun berasap di rumah. Tapi entahlah kalau bosku itu nanti dah tak ada lagi. Tawakalnya pada bosnya. Itu juga meremehkan Allah. Ada tawakal pada harta benda. Aku selagi aset-asetku itu masih berjalan, aman itu aku sukses. Yang lagi ada lagi yang bertawakal pada pribadi diri. Aku selagi sehat, tanganku kuat, kakiku kuat, aman. Aku bisa bekerja, aku bisa ambil upah kerja dengan orang lain selagi kuat. Juga ketiga-tiganya tidak betul. Yang benarnya adalah memang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita sakit kah, baik kita lemah kah, baik kita badan kuat kah, kalau tawakal kepada Allah itulah yang benar. Jadi Bapak yang saya hormati, baru tercapai hayyin tadi, ketenangan, orang itu banyak zikrullahnya. Yang kedua adalah layyin. Layyin ini lemah lembut. Akhlak orang itu lemah lembut, sopan santun, tidak ada mencaci dan memaki orang.
Itu nampak di dunianya saja akhlaknya seperti itu. Ini orang-orang ini bakal tidak disentuh api neraka. Karena dari mulutnya tak ada cacian yang keluar, maka terjaga mulutnya. Jarang sekali dosa yang keluar dari mulutnya. Memfitnah tidak ada dia, menggunjing tidak ada dia. Pokoknya dari keluar mulutnya itu orang senang saja, lemah lembut yang keluar dari mulutnya. Kemudian yang ketiga, qaribin, orang yang taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau para sahabat dulu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dekat dengan Rasulullah, apa yang diajarkan Rasulullah dia amalkan. Kita sekarang Rasulullah tidak ada. Siapa yang kita dekati? Ulama. Al ulama warasatul anbiya. Dekati ulama yang benar, tapi dengan ulama yang syuk. Kemudian yang terakhir syahlin. Syahlin ini memudahkan artinya. Orang yang bakal tidak disentuh api neraka itu di dunia ini hidupnya selalu memudahkan, tidak mempersulit. Kalau pas dia nanti bekerja di bagian pelayanan umum, dia selalu memudahkan aja orang lain. Orang berdoa itu kalau dia yang pegang kerjaan itu senang kita ya. Kenapa? Dia cepatkan pekerjaan kita, bukan ditunda-tundanya. Nah inilah diantaranya 4 orang yang tidak disentuh oleh neraka ini. Kata Rasulullah SAW. Demikian dulu yang dapat disampaikan. Semoga memberi manfaat. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'la wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afaf wal ghina. Da'wa bi subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.